Selamat datang kembali di seri Filsafat untuk Pemula. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang Niccolò Machiavelli, dan hari ini kita akan menjelajahi pemikiran dan karya pemikir lain dari Perancis, Michel de Montaigne atau Montaigne dalam bahasa Perancisnya. Montaigne, dia adalah seorang filsuf Perancis beraliran Renaissance yang kemudian dianggap sebagai bapak esai modern. Montaigne membawa filsafat ke ranah pribadi. Dia menggali kedalaman jiwa manusia dan menghadirkan refleksi terhadap kehidupan sehari-hari yang tetap relevan hingga hari ini pemikirannya. Nah, apakah Anda siap dengan pemikiran filsuf Montaigne ini? Untuk kemudian mungkin mendapat inspirasi bagaimana menulis esai yang baik? Mari kita mulai. Michel de Montaigne lahir pada 28 Februari 1533 di Château de Montaigne, Prancis. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang kaya dan dia menerima pendidikan yang sangat baik. Ayahnya memastikan bahwa sejak kecil memastikan bahwa Montaigne belajar berbagai bahasa, termasuk bahasa Latin, dan itu semua dilakukan sejak usia dini. Sebagai seorang pemuda, Montaigne bekerja sebagai pejabat pemerintah di Bordeaux, tapi setelah kehilangan sahabatnya Etienne de la Boutie pada tahun 1563, Montaigne meninggalkan karir publiknya dan memilih hidup menyendiri di kastilnya. Ya, karena dia orang kaya kan, bangsawan, untuk merenungkan kehidupannya. Oke, kalau tadi kita membahas di mana sisi kenapa dia sampai disebut bapak esai modern, di mana sisi esainya gitu kan. Baik. Jadi pada masa isolasi di kastil itu, Montaigne menulis esai-esai yang mencoba menggabungkan pengalamannya sendiri dengan filsafat klasik, filsafat Yunani. Ya. Hasilnya adalah karya monumentalnya yang berjudul Essays, yang diterbitkan tahun 1580. Essays tidak seperti karya filsafat pada umumnya ya. Montaigne tidak menawarkan satu sistem filsafat yang kaku dengan jawaban-jawaban yang rigid yang pasti. Sebaliknya dia mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan kehidupan sehari-hari. Contohnya, apa arti kebahagiaan? Bagaimana kita menghadapi kematian? Dan apa itu persahabatan? Sebenarnya ini malah lekat dengan dengan Socrates gitu ya. Nah, Montaigne menulis dengan gaya yang jujur, introspektif, dan kadang-kadang atau bahkan seringkali skeptik, ragu-ragu, penuh keraguan. Nah, melalui tulisannya itu, Montaigne memperkenalkan satu pendekatan dalam penulisan filsafat yang sifatnya personal, pribadi, dengan menggunakan pengalamannya sendiri sebagai suatu landasan refleksi. Salah satu tema utama Montaigne adalah mengenai ketidakpastian. Jadi ketidakpastian itu menjadi tema yang cukup penting bagi Montaigne. Dia percaya bahwa manusia harus menerima keterbatasan pengetahuan mereka dan hidup dengan sikap terbuka terhadap berbagai perspektif. Montaigne juga menekankan pentingnya kita untuk menerima diri kita sendiri. Dalam esainya yang terkenal yang dijuduli Tentang Diri, Montaigne menulis bahwa kita harus mengenal diri kita dengan jujur dan menerima kelemahan kita sebagai bagian dari kemanusiaan. Lebih dari itu, Montaigne adalah seorang yang skeptis, yang percaya bahwa dogma dan kepastian absolut itu seringkali berbahaya. Dia lalu menganjurkan pendekatan hidup yang moderat, penuh toleransi, dan menghargai keberagaman manusia. Karya Montaigne menjadi dasar bagi tradisi esai modern.
Gaya menulisnya yang reflektif dan personal itu menginspirasi banyak penulis lain seperti Ralph Waldo Emerson, Friedrich Nietzsche, dan Virginia Woolf. Lebih dari itu, Montaigne membantu mengubah filsafat menjadi sesuatu yang dapat diakses oleh semua orang. Dengan menggali pertanyaan-pertanyaan yang sederhana tentang kehidupan, itu Montaigne menunjukkan bahwa filsafat itu bukan hanya makanannya para akademisi, tetapi juga untuk siapapun, termasuk kita, Anda, saya, yang pemula ini, yang ingin memahami diri kita. Intinya gini, bagi siapapun yang ingin menghargai diri dan dunia di sekitar kita. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Montaigne? Gitu. Ya, kita belajar untuk menerima ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Montaigne mengingatkan kita bahwa tidak ada jawaban pasti di dalam hidup, dan itu tidak apa-apa. Kita belajar tentang pentingnya refleksi diri dalam dunia yang penuh dengan distraksi, ya, apalagi di masa-masa seperti ini. Meluangkan waktu kita untuk merenung dan memahami diri sendiri adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih bermakna. Michel de Montaigne mengajarkan kepada kita bahwa filsafat itu bisa menjadi alat untuk memahami diri sendiri dan dunia dengan lebih baik. Melalui esainya, Montaigne mengajak kita untuk menjadi lebih introspektif dan toleran, dan tentu saja penuh dengan rasa ingin tahu. Demikian saya pikir cukup tentang Montaigne. Semoga Anda bisa, atau Montaigne tulisannya ya, silahkan Anda bisa memperdalam sendiri. Tetapi pada dasarnya kita sudah membahas sedikit tentang dia. Terima kasih sudah menyaksikan Filsafat episode kali ini. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengikuti episode berikutnya yang tentu semoga lebih menarik ya, dan menggali seluruh pemikiran para filsuf besar dunia. Tetap kritis.